Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Novarti. Kalau sebelumnya aku menceritakan bagaimana pengalaman aku resign dan bagaimana cara menemukan passion agar menjadi ibu produktif di rumah, kali ini aku akan membagikan pengalamanku salah satu wujud dari produktivitas aku di rumah, yaitu dua buku spesial. Yang pertama buku Sang Mistikus Kasih dan yang kedua Beri Aku Cerita Yang Tak Biasa. Kedua buku yang proyeknya aku ikuti memberikan pengalaman baru bagi aku dalam dunia kepenulisan. Apa spesialnya kedua buku ini? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Buku ini adalah buku antologi cerpen roman budaya yang bukan hanya memberikan keindahan cerita fiksi mengenai roman, yaitu kisah percintaan, tetapi pembaca juga dapat menambah wawasan mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi budaya dari Sabang sampai Merauke ada di dalam buku ini. Nah, istimewanya lagi, bukan hanya menambah wawasan dan menghibur pembaca, buku ini sangat memberikan pelajaran yang begitu berharga buat aku sebagai penulisnya. Kenapa? Karena selama menulis, aku jadi sadar bahwa sebenarnya budaya kita itu memang sudah mulai terkikis oleh modernisasi. Berkat buku ini juga, aku bisa mengambil peran melalui cara yang aku sukai, yaitu menulis untuk melestarikan budaya kita. Jadi, sampai kapanpun, jejak itu akan tertinggal di buku ini. Budaya kita akan terekam dalam buku ini. Ada dua budaya yang aku angkat. Karena dalam satu buku aku menulis satu naskah. Nah, jadi di buku Sang Mistikus Kasih ini, aku mengangkat mengenai adat larangan menikah satu suku di Minang. Yang mungkin teman-teman perlu tahu kalau di Minangkabau itu sangat banyak sekali suku. Jadi, adat melarang untuk menikah bila sukunya sama. Karena itu dianggap masih dalam satu kekerabatan, satu garis keturunan. Jadi bila kita melanggarnya, itu bakalan ada, tentu ada hukumannya ya. Terus apa saja kriteria yang menandakan bahwa mereka sesuku itu ada. Jadi dalam buku ini itu aku mengangkat bahwa si laki-laki dan si perempuan itu satu suku, satu datua, satu kampung, satu rumah gadang, yang kalau melanggar tetap menikah itu bakal mendapat hukuman yang berat. Nah, itu ada di buku ini aku tuangkan. Tapi tetap ringan loh dibaca karena ini merupakan sebuah cerita fiksi, jadi ada alur ceritanya. Nah, lalu yang kedua, aku mengangkat kesenian randai. Kesenian randai ini sudah mulai jarang ya kalau aku lihat sekarang kenyataannya pas saat pulang kampung mungkin ya tidak tahu kalau karena aku kebetulan tinggal di kotanya, di kota Padangnya. Jadi kesenian randai ini memang sudah agak jarang dipertontonkan. Bahkan mungkin kalau aku bertanya ke generasi-generasi yang masih kecil sekarang, ya randai itu apa? Mungkin mereka belum pernah menonton ya. Nah, jadi di sini aku menceritakan seseorang yang sudah lama berpisah. Lalu di pertemuannya itu dia berbicara, berdialog, dan di situ juga ada klimaksnya sambil menonton sebuah pertunjukan randai. Pokoknya di dalam cerita teman-teman bisa tahu, oh ternyata kesenian randai itu begini loh, pakaiannya begini loh, alat musik yang digunakannya ini loh. Nah, itu tertuang dalam cerpen aku, naskah aku, yang berjudul Riuh Randai Sematkan Kau Kembali, di buku Beri Aku Cerita Yang Tak Biasa. Nah, itu dua adat dari Minang yang aku angkat karena kebetulan aku memang berdarah Minang asli. Jadi sudah dari awal aku bertekad buat mengangkat budaya Minang. Soal pengalaman dan pelajaran selama menulis dan mempromosikan buku ini itu banyak banget. Jadi untuk sekedar teman-teman tahu, aku menulis ini karena tergabung dalam sebuah komunitas yang dinamakan Elang Nuswantara yang diampu oleh Bu E. Kirana Kejora.
Jujur, awalnya mengikuti yang pertama itu antologi Sang Mistikus Kasih ini, niatnya itu hanya ingin satu buku dengan Bu E. Kapan lagi kan satu buku dengan Kirana Kejora? Tapi ternyata selama proses riset itu, yang pertama yang telah aku singgung tadi, aku belajar bahwa memang budaya, khususnya budaya Minang yang aku angkat ya, itu mencari sumber yang narasumber yang benar-benar memahami detail sedalam-dalamnya itu susah banget. Nah, tetap semesta ternyata akhirnya mengizinkan aku bertemu dengan salah satu narasumber yang akhirnya berhasil melahirkan satu naskah di buku ini. Nah, itu pengalaman berharganya. Jadi aku semakin semangat nih bahwa ya nggak apa-apa, langkah kecil aku yang masih bukan siapa-siapa ini bisa mengabadikan kebudayaan di tanah kelahiranku sendiri. Nah, pengalamannya aku juga belajar mengenai apa itu konsep writerpreneur. Karena di Elang Nuswantara, penulis bukan hanya melahirkan buku, tapi juga belajar bagaimana membesarkannya. Jadi kami di sini mengenal dengan promosi abadi. Promosi abadi ini kita bisa mempromosikan buku mulai dari sebelum terbit sampai nanti setelah terbit sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kalau bisa selama-lamanya. Jadi kata Bu E, buku itu ibarat anak, kita mengandungnya dan setelah lahir apakah kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Kita harus membesarkannya agar buku itu bisa dikenal, layak dimiliki, layak dibaca dan memberi manfaat sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting. Terus pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, Elang Nuswantara itu kemarin launching 3 bukunya. Sang Mistikus Kasih ini ditulis oleh Pasukan Elang Merah. Buku Beri Aku Cerita Yang Tak Biasa ini penulisnya dinamai dengan Pasukan Elang Biru, dan ada satu lagi Pasukan Elang Putih. Itu di launching di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, itu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah aku lupakan karena di launching dalam acara yang begitu megah, dihadiri oleh orang-orang penting. Membanggakan sekali buku ini dihadirkan di panggung yang sebesar itu. Menandakan bahwa budaya kita itu sangat indah, sangat layak untuk dihargai segitu besarnya. Tantangan selama menulis 2 buku ini jelas pas di proses risetnya itu. Jadi, awalnya aku menganggap bahwa aku sangat-sangat paham mengenai budaya Minang. Yang aku pikirkan waktu itu hanya mengimajinasikan alur cerita, lalu ya udahlah, udah dari kecil ini tinggal di Sumatera Barat, pasti aku dengan mudah akan menuangkannya gitu. Yang awalnya aku menganggap seperti itu. Ternyata pas benar-benar menulis, aku tidak sepaham itu. Aku hanya mengetahui kulit luarnya saja. Jadi, proses riset sempat membuat aku menyerah di awal. Untung aku menemukan narasumber yang pas. Itu yang tentang larangan pernikahan sesuku karena mengandung hal-hal sensitif seperti datuknya siapa, sukunya apa, daerahnya di mana. Nah, itu susah ya nyarinya, di internet pun itu gak ada yang nulis gitu. Nah, kalau yang Randai itu juga sulit karena aku sudah lupa. Waktu kecil hanya nonton 1 kali apa 2 kali, dan itu aku sudah benar-benar lupa detail dari pertunjukan Randai itu. Sehingga proses riset membutuhkan waktu yang lumayan lama daripada menulis naskahnya. Nah, jadi tipsnya nih bagi teman-teman yang ingin riset tentang budaya kita, walaupun tidak bisa mengunjungi daerah tersebut, kita bisa banget loh memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai budaya yang kita angkat. Jadi kemarin itu, hal pertama yang aku lakukan itu jelas menghubungi siapapun yang aku kenal yang masih tinggal di Sumatera Barat ya, atau mungkin yang sudah merantau, terserah, pokoknya dia orang Minang yang aku kenal, yang aku anggap tahu mengenai budaya yang akan aku angkat, itu aku hubungi semua. Walaupun hanya 1-2 yang merespon, yang mengetahui sedikit tentang hal yang aku tanyakan, itu tidak masalah, bisa kita kumpulkan. Nah, terus tips yang kedua,
itu teman-teman bisa searching di website Kemendikbud misalnya, di portal berita, pokoknya harus memastikan website tersebut bisa dipercaya dan kebenarannya itu diakui. Di sana teman-teman bisa mengetikkan kata kunci lah tentang budaya yang diangkat. Nah, itu bisa juga dijadikan sumber. Terus yang ketiga, itu nonton video YouTube. Kalau di website aku lebih memfokuskan kepada informasi yang bersifat misalnya sejarahnya. Kalau di YouTube aku lebih ke yang bersifat visualnya dan suara. Misalnya pas kesenian Randai itu pakaiannya seperti apa, terus alat musiknya bunyinya seperti apa, gerakannya seperti apa, itu bisa sekali dilihat di video, di sebuah video YouTube. Terus manfaatkan juga Google Maps. Nah, Google Maps ini karena ada foto yang 360 derajatnya itu, teman-teman bisa langsung mengunjungi cagar budaya yang bersifat fisik ya, atau daerah. Nah, itu bisa dilihat kondisinya seperti apa, di sekitarnya seperti apa, bangunannya seperti apa, bahkan tulisan. Kalau di buku Sang Mistikus Kasih ini aku mengangkat tentang Tugu, mengambil salah satu spot Tugu Ayam Kukuak Balengge namanya, itu di daerah Kabupaten di daerah Solo ya. Nah, itu bahkan tulisan di tugunya itu bisa terlihat jelas di Google Maps. Itu bisa teman-teman jadikan sumber riset juga. Nah, jadi tantangan yang paling berat itu memang benar-benar proses risetnya, karena tidak boleh salah, karena kebudayaan itu sesuatu yang sensitif. Salah sedikit saja itu masyarakat yang masih memakai itu atau yang masih kental di daerah itu, yang masih mempraktekkannya, itu bisa protes loh kalau seandainya pas membaca buku kita, oh ternyata ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadinya makanya riset tentang budaya ini benar-benar harus terjamin lah, kebenarannya harus pasti, baru nanti digabungkan dengan cerita fiksi. Kalau aku lebih sulit tentang proses risetnya, karena memang kenyataannya kebudayaan sudah mulai terkikis ya, daripada berimajinasi tentang cerita fiksinya. Oh jelas dong, aku bakalan lanjut nulis. Setelah ini bakalan ada juga nih antologi travel note yang rencananya mengangkat Istana Pagaruyung di daerah Batu Sangkar. Selanjutnya aku juga punya impian bakalan nulis novel solo yang amin semoga nanti bisa direview juga oleh Bu Ekrana Kejora, yang mengangkat, pastinya masih mengangkat budaya-budaya di Minangkabau. Semoga keinginan ini akan terwujud dan bisa mengikuti jejak Bu Ekrana Kejora untuk melestarikan budaya melalui buku-buku fiksi atau novel yang sangat menarik untuk dibaca. Nah, itu ulasan aku mengenai dua karya yang begitu membanggakan, yang alhamdulillah sekali aku bisa bergabung di Elang Biru dan Elang Merah, yang membawa langkah kecilku untuk melestarikan budaya di Indonesia. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.